107.7 FM Radio Mosintu bersuara untuk perdamaian dan keadilan Poso. Ohayo Pakaroso. Sahabat Mosintu, kita sekarang ada di Mompasi Baju, bincang-bincang istimewa dengan narasumber inspiratif dan topik yang sangat menarik. Bersama dengan saya di studio saat ini, sahabat Mosintu, ada Prigi Arisandi, Direktur Ekoton, sebuah organisasi yang secara khusus mempersembahkan pengabdian dan kerja-kerjanya untuk isu-isu lingkungan. Kita akan berbincang dengan Mas Prigi Arisandi berkaitan dengan apa yang mereka gelisahkan secara khusus terkait dengan plastik, bahkan lebih spesifik lagi terkait dengan mikroplastik. Mas Prigi Arisandi, begitu kira-kira istilahnya sering kali dipanggil begitu ya. Ini juga adalah seorang peraih Goldman Environment Prize, sebuah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada aktivis lingkungan. Selamat sore dan selamat datang Mas Prigi. Gimana kabarnya? Ya, senang sekali bisa berkontribusi itu langsung bisa mengikuti Mosintu Festival secara live ya, secara offline gitu. Jadi saya bersyukur sekali bisa bersama dengan banyak teman-teman, kemudian bisa melihat langsung dan melakukan penelitian langsung di Danau Poso ini. Baik, iya, selamat datang sekali lagi. Karena ini pertama kali datang? Saya sudah dua kali. Sebelumnya lewat saya. Lewat saja ya. Iya Mas Prigi, ini kita akan ngobrol banyak tentang apa yang digelisahkan oleh Mas Prigi dan kawan-kawan. Dan ini Ekoton, mungkin kita bisa mulai dari apa itu Ekoton sendiri. Apa yang mendasari dimulainya Ekoton ini sendiri? Ya, Ekoton ini kan sebuah kumpulan peneliti lah. Jadi kami ada kurang lebih 15 orang gitu. Dan kita itu melihat sungai itu menjadi sesuatu yang dilupakan orang. Jadi kayak ironis gitu. Jadi 86% penduduk Indonesia ini minum dari air permukaan, dari sungai gitu. Namun realitanya sekarang 93% sungai kita tercemar. Jadi artinya di lain sisi kita tuh membutuhkan air, dan sisi kita tuh mencemari air. Jadi ini kan kemudian kita perlu mengingatkan, mensiarkan gitu, kemudian ya jangan dirusak. Karena apa? Efeknya ke depan akan semakin mahal biaya untuk mendapatkan air bersih untuk anak cucu kita atau generasi setelah kita gitu. Jadi sekarang ini kan orang sudah mulai berebut air gitu. Bayangkan kemudian kalau perilaku kita yang membuang sampah, mencemari, deforestasi itu kemudian dibiarkan tak terkendali, akhirnya apa? Efeknya itu di sungai-sungai kita gitu. Jadi ini kemudian kita membuat kelompok atau sebuah yayasan gitu ya, penelitian yang fokus memang untuk mengingatkan orang melalui kondisi faktual sungai-sungai yang ada di Indonesia. Itu dimulai dari tahun berapa tepatnya dan apa yang dimulai pertama serta perkembangannya bagaimana? 96. Jadi 96. Wow. Bahkan sebelum reformasi 1996 ini kegelisahan sudah dimulai lama. Sudah 25 tahun lebih ya sekitar itu. Usia perak itu ya? Iya, usia perak. Benar. Jadi 96 itu kami prihatin dengan kondisi sungai di Surabaya. Jadi 92% atau 98% lah orang di Surabaya itu minum air sungai. Air kali Surabaya namanya. Namun di setiap tahun itu air, karena rumah saya dekat dengan sungai itu, saya melihat pada musim kemarau itu air surut sekali, kemudian ikan mati, kemudian limbah itu berbau gitu. Padahal zaman dulu itu buyut saya, ibunya nenek saya itu hidup dari sungai. Jadi jam dini hari itu dia pagi-pagi itu menanam jaring begitu, terus setelah subuh dia ngambil ikan terus jual ke pasar. Jadi ada ketergantungan yang kuat antara keluarga kami dengan sungai. Dan pada masa saya, buyut saya itu banyak cerita. Dulu udahnya besar-besar, dulu ikannya besar-besar. Jadi saya hanya bisa merasakan cerita itu. Kemudian terbangkitkan oleh saya adalah bagaimana pun anak-anak saya nanti. Apakah nanti dia merasakan apa yang saya rasakan bermain di sungai, atau bahkan mereka akan hanya mendengar cerita gitu. Maka ini harus dilakukan upaya untuk mengingatkan semua orang lah, agar sungai ini berharga, maka sungai ini harus dilindungi lagi atau digunakan secara adil dan bijaksana bersama-sama gitu. Memang ngomongnya enak ini, tapi tapi kita harus punya kemauan dan mimpi itulah. Kita punya mimpi bahwasanya kita bisa menghadiahkan sungai yang lebih bagus, sungai bagus lah untuk generasi setelah kita. Bagaimana memulainya? Karena tadi Mas Prigi bilang bahwa sungai ini udah banyak orang yang lupa atau terabaikan, padahal menggunakan lebih banyak. Bagaimana memulai mengingatkan itu? Itu begini, ini kan gini, tak kenal maka tak sayang. Orang mungkin tidak menyayangi sungai karena mereka tidak kenal. Jadi kan sekarang ini kami pernah menelusuri
80% orang di Surabaya atau di Gresik itu mereka nggak tahu nama sungai di dekat rumahnya. Oke. Atau kita sekarang Oh. adalah sekarang aja lah kita melihat sumber-sumber air itu, tanyakan ke orang apa nama sumber air ini. Hmm. Orang banyak nggak tahu. Bagaimana kemudian mereka mencintai sungai itu, sumber air itu kalau mereka nggak tahu namanya. Hmm. Jadi ini dulu yang kemudian kita kita kasih plakat-plakat nama. Terus kemudian kita melihat ancaman dan potensi sungai itu. Oke. Sungai ini terancam karena apa? Dia potensinya apa? Kemudian kita berhasil mengangkat ada 26 spesies ikan di sungai kami. Ada 400 lebih lah tanaman berkhasiat obat di tempat kami. Kemudian kita menemukan satu jenis ikan yang namanya ikan Notopterus dia ikan langka gitu. Ini menjadi ikon kami untuk menyelamatkan sungai di Jawa Timur. Jadi akhirnya kita menetapkan atau ditetapkan oleh gubernur sungai ini menjadi kawasan perlindungan perikanan. Jadi awalnya kita mencari potensi dan sumber kerusakannya. Ternyata di sana ada 80% pencemaran di sungai kami itu karena industri kertas. Nah, kita kemudian mengadvokasi industri kertas ini, mendekatkan ke mereka. Jadi saya itu sempat ngirim buku ke CEO perusahaan itu. Isinya tentang bagaimana air itu kalau diumpat itu dia akan membuat kristal yang berbeda. Pernah kan dulu pernah buku. Itu saya kirim ke mereka. Terus kemudian kita buat film diputar gubernur bagaimana kemudian perilaku industri pada malam hari. Jadi memang harus ada effort yang kuat dari kita, harus ada niat kuat untuk memulihkan sebuah sungai. Kemudian itu harus dilakukan dengan dari effortnya tadi itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Saya senang bikin film, saya senang bikin foto, saya senang meneliti. Saya melakukan dengan senang hati, dengan bebas. Bergembira gitu. Bergembira ya. Jadi bekerja dengan berbahagia dan bergembira. Nah, ketika sudah 20-an tahun lebih lalu kemudian memulai dengan melakukan penelitian dan menemukan banyak endemik, bahkan juga menemukan banyak kerusakan. Hal apa yang kemudian berbeda dari awal dimulainya organisasi ini dengan temuan-temuan berikutnya dan perkembangannya sekarang bagaimana ekoton yang dulu dengan yang sekarang? Apa yang kemudian dikembangkan dari proses-proses ini? Jadi yang terpenting itu adalah ownership sebenarnya. Rasa memiliki sungai. Jadi kita harus dorong orang untuk sedih atau marah kalau sungainya dikotori. Sampaikan ikutan atau tim kami lah yang sangat emosional saat sungai itu rusak atau sungai tercemar. Tapi sekarang ini harus menjadikan ini menjadi milik semua orang. Jadi sungai ini kalau rusak ya semua melapor. Bahkan survei kami terakhir itu dari 1.200 orang yang kita survei itu hampir 96% orang itu mau bereaksi kalau sungainya tercemar. Hanya sekitar 4% yang mereka tidak mau ngapa-ngapain gitu. Terus dengan cara apa? Dengan cara di medsos, lapor ke pemerintah lokal, lapor ke dinas lingkungan, lapor ke KLHK. Tapi intinya orang sudah mau melakukan sesuatu bila sungai mereka tercemar. Dengan dulu orang acuh-acuh gitu. Jadi ini kemudian yang kami menjadi ya ini kan bukan pekerjaan kita sebenarnya. Pekerjaan kita ini kan mengingatkan semua orang kalau sungai ini aset kita semua gitu. Adalah hak kita semua. Kalau ini terkotori ya harus semua merasa terluka begitu. Iya. Tadi Mas Prigi berulang kali bilang ini sungai tercemar, ada banyak kerusakan di dalam. Tepatnya apa yang mencemari dan apa yang merusak sungai selama ini dalam temuan Mas Prigi dan kawan-kawan? Iya, kalau di Jawa itu memang manufaktur ya, industri ya. Industri kan tumbuh besar di Jawa. Industri kemudian 60% populasi kita ada di Jawa. Semua orang pakai deterjen, pakai pemutih, kemudian pertanian luar biasa di sana. Maka pestisida, pencemaran dari pestisida dan industri menjadi problem penting di sungai-sungai di Jawa. Dan kalau kita di Kalimantan ya kita tahu ada deforestasi, ada sawit. Bahkan kemarin kita meneliti di daerah Ketapang itu ada ibu-ibu yang sudah dalam rambutnya mengandung merkuri. Karena mereka sudah aktivitasnya kan menyemprot pestisida ini kan. Karena intensitas interaksi dengan pestisida ini rambut mereka mengandung merkuri. Jadi itu akan banyak kita temukan di semua tempat yang aktivitas pestisida itu. Kemudian kalau kita lihat di Gorontalo kemarin, kemudian di mana di Halmahera itu aktivitas tambang itu luar biasa. Kita melihat logam beratnya tinggi. Jadi ya tadi deforestasi, kemudian sawit, kemudian tambang. Ini kan kayak intensif sekali gitu. Mereka sangat merubah bentang alam. Ini yang kemudian menjadikan sungai menjadi rusak. Dan memang indikator kerusakan alam ini kan salah satu yang gampang adalah sungai. Jadi Indonesia ini menjadi negara tercepat kedua kepunahan ikan air tawarnya setelah Filipina. Karena laju kerusakannya tadi tidak terkontrol gitu. Jadi semua orang berlomba-lomba untuk menjadikan sungai ini tempat untuk membuang semuanya kotorannya. Kalau kemudian industri tambang itu mau mengolah limbahnya ya nggak apa kotor ini. Kalau kemudian di
setiap pegunungan sawit itu ada sistem parit-parit yang tidak menghubungkan antara kanal atau parit dengan sungai, itu tidak akan ada pencemaran gitu. Semua ini kan karena kan ya itu pemikiran ekonomi, modal sedikit untung besar. Jadi ya seminim mungkin menanamkan investasi, sebesar mungkin dapatkan keuntungan. Yang dikorbankan itu sungai. Industri tidak mengolah limbah, dibuang langsung ke sungai. Jadi sungai menjadi tempat pembuangan segalanya. Nah, ini kalau saya dengar yang disampaikan tadi Mas Friki, memang kemudian tanggung jawab perusahaan banyak, industri banyak. Kalau rumah tangga sendiri punya kontribusi tidak terhadap pencemaran dan kerusakan sungai? Tepat sekali. Bentuknya seperti apa? Jadi kami kemarin ada program susu sungai dengan di Festival Mesin Tua ini. Jadi ada sekitar 25 remaja lah, pelajar gitu, dan ibu-ibu juga. Kita mengambil 3 lokasi sampel air gitu ya. Dan kita menemukan itu rata-rata di danau ini ada 175 partikel. Jadi kita 175 partikel. Jadi total itu di 3 lokasi ya, kita menemukan sekitar 50-an tiga lah. Jadi kita menemukan 50 per 100 liter. Jadi dalam 100 liter air di Danau Poso ini ada mikroplastik. Nah, mikroplastik ini asalnya dari limbah domestik. Oke, sebelum ke situ, sebelum ke hasil yang dilakukan kemarin, mungkin karena tadi sudah ada satu kata kunci yang baru ini didengar untuk banyak pendengar sahabat Posintu di banyak desa yang mendengarkan kita saat ini adalah kata mikroplastik. Mungkin bisa dijelaskan dulu Mas Frigi, itu apa? Itu benda apa? Jadi kalau mikro itu kan kecil, plastik itu ya plastik yang bisa kita gunakan sehari-hari. Jadi plastik yang ukuran kecil, dia seperti remah-remah. Dia remah-remah atau remah-remah atau serpihan plastik yang ukurannya lebih kecil dari setengah senti sampai 0,02 mm. Jadi dia ini berasal dari pecahan plastik sekali pakai kita pakai, seperti tas kresek, sedotan, styrofoam, botol air sekali pakai, terus sachet. Ini kalau kita buang ke sembarang tempat, dia akan terfragmen menjadi mikroplastik tadi, ukurannya lebih kecil. Dan dia kemudian terbang ke udara, tersapu air hujan, masuk ke selokan, masuk ke sungai, dan masuk ke danau. Jadi ini yang kemudian menjadi problem besar di seluruh dunia. Global ini kita merasakan plastik menjadi masalah besar, dan jangan lupa Indonesia menjadi kontributor terbesar kedua setelah Cina pencemaran plastik ke lautan. Jadi tahun 2015 kita ini diketahui membuang sampah plastik ke laut sekitar 3,2 juta ton. Sumbernya dari sungai. Itu per tahun? Per tahun. Itu berarti kita juga punya kontribusi merusak, mencemari sungai berarti? Semua kita punya kontribusi, terutama mohon maaf perempuan ya. Perempuan ini kan dia ada yang pakai pemutih, ada pakai personal care, ada pakai glowing itu. Ternyata glowing ini ada namanya microbit. Jadi mikrobit itu kayak dulu tuh, kalau waktu dulu kita pakai tanah liat, pakai serbuk kopi, pakai tepung untuk kemudian menghaluskan kulit. Sekarang kan kita pakai barang sintetis yang namanya mikrobit. Nah, mikrobit ini adalah jenis mikroplastik yang dibuat secara massal oleh industri, dan itu akan mencemari, dan dia tidak akan hancur, maka dia akan ada selamanya di alam ini. Itu namanya mikroplastik yang jenisnya mikrobit yang dibuat oleh industri. Jadi yang salah satu yang mencemari sungai ini, urutan logikanya, salah satu yang mencemari sungai itu adalah produk yang kita pakai. Salah satunya adalah plastik sekali pakai. Yang dibuang di sungai lalu kemudian dia pecah-pecah, bukan terurai. Kalau terurai dia menjadi jenis lain, bentuk lain. Ini tetap sama menjadi plastik. Tetap plastik, tapi bentuknya lebih kecil. Ya. Lalu apa bahayanya sebenarnya kalau kita bisa bilang berarti? Iya, plastik. Jadi plastik ini dibuat dari minyak bumi. Jadi prosesnya pun dia sudah melukai kan, mencemari juga proses. Tapi dalam pembentukan seperti gelas, botol, tas kresek, dia ada banyak bahan tambahan, lebih dari 10.000 bahan tambahan. Ada 7 yang terpenting, yaitu 1 petalat, dia pelentur. Plastik menjadi lentur, terus dia keras, ada bisphenol A, kemudian ada alkylphenol, ada pewarna. Bahan-bahan tambahan ini yang berbahaya karena dia termasuk dalam kategori bahasa Jawanya itu endocrine disruptor chemical compound, atau bahan kimia pengganggu hormon. Jadi bahan kimia pengganggu hormon. Pertama, 1. Untuk bahan ini adalah salah satu bahan untuk pembuat plastik. Dia akan terfragmentasi saat dia pecah tadi. Kedua, mikroplastik ini ternyata dia punya ikatan hidrofob. Dia akan mengikat polutan di air. Kalau sungai itu tercemar oleh pestisida, logam berat, begitu ada mikroplastik, maka dia akan mengumpul di mikroplastik.
seperti Kayak magnet. Benar, dia akan mengikat. Oke. Dan kemudian akan dimakan ikan, dan kemudian akan dilepaskan dalam lambung ikan. Dan masuk dalam darah ikan tadi. Oke. Logam berat penyebab tadi. Ini Mas Priki saya kayaknya harus mengulang supaya karena ini sesuatu yang sangat penting dan mungkin jarang atau bahkan sering orang tidak mengetahui. Jadi sampah plastik yang kita kalau kita halaman rumah kita bersih dari sampah plastik belum tentu sebenarnya sungai kita bersih gitu. Karena ternyata sampah yang dari rumah kita buangnya di sungai dan sampah itu dia akan jadi pecah-pecah dan dia menjadi mikroplastik, dan mikroplastik itu dia punya fungsi dalam tanda kutip sebagai magnet bagi polutan ya di air sehingga dia akan mengumpul. Jadi kayak transporter dia. Kayak mengumpul polutan gitu, logam berat, pestisida, deterjen itu masuk ke dalam mikroplastik ini. Terikat Dia mengikat benda ini yang lain gitu ya, dan inilah yang kemudian dimakan oleh ikan ya. Sangat sering dimakan oleh ikan. Tolong teruskan setelah itu bagaimana dan kemudian prosesnya. Mikroplastik ini kemudian dia akan melepaskan tadi semua ikatan tadi itu kan panas lambung kita, maka dia akan terlepas ikatan. Kalau kita makan ikan maksudnya, kalau kita makan ikan yang sudah ikannya memakan mikroplastik. Jangan lupa tadi, kemudian kan ini dalam lambung ikan logam berat, pestisida yang diikat tadi dilepaskan ya. Kalau sudah masuk di dalam ikan. Dilepaskan masuk dalam daging mereka, darah mereka, dan juga tadi mikroplastik itu kan ada tadi bahan-bahan adik itu tadi yang dilepas tadi seperti pelentur, petalat itu juga dilepaskan itu. Oke, maaf saya harus mengulang ini karena untuk kepentingan pendengar Radio Mosintowo. Jadi sahabat Mosintowo, kalau ada plastik dibuang di sungai, lalu kemudian plastik itu pecah-pecah atau dia terfragmentasi menjadi mikroplastik. Mikroplastik itu berfungsi sebagai polutan yang mengumpulkan semua jenis menyerap, mengikat semua jenis polutan. Lalu dan itu dimakan oleh ikan. Begitu masuk di dalam perut ikan, dia akan racunnya dilepaskan. Masuk dalam darah, nempel di daging ikan. Nempel di daging ikan. Lalu ikannya kita konsumsi makan. Jadi akibatnya apa yang kita buang itu akan kembali ke meja makan kita. Jadi plastik ini menjadi perhatian serius kita semua, harus menjadi perhatian serius. Selain dia secara estetika, kemudian secara ekologi juga akan dari kesehatan, ekologis dan kesehatan mengganggu kita. Kalau boleh dijelaskan Mas Prigi supaya orang tahu, kan ini sekarang banyak sekali bentuk-bentuk plastik gitu ya. Apa saja sebenarnya yang bisa menjadi mikroplastik ini bentuk-bentuknya? Hampir semua. Jadi hampir semua plastik ini yang ada di kita pakai ini akan menjadi mikroplastik. Seperti kayak gini kan, styrofoam. Oke. Udara kena panas begitu. Begitu styrofoam kena panas dia terlepas jadi mikroplastik. Contohnya kalau kita naruh pot di luar ruangan, dia lama-lama kan kayak mudah rapuh kan, keras. Itu prosesnya memang karena matahari. Jadi matahari ini akan melepaskan kekuatan plastik, monomer-monomernya dia menjadi rapuh gitu, dan itu terpecah. Ya banyak. Berarti ke udara dia? Ke udara harus jatuh ke air kan. Oke. Ya sama, ya tadi semua tas kresek, sedotan, botol, styrofoam, sama sasetan. Jadi semua plastik, tali rafia, semua yang plastik itu akan lebih cepat, apalagi sekali pakai akan lebih cepat, dan tipis-tipis itu akan lebih cepat terfragmentasi. Terutama ini yang menjadi concern kita adalah ini styrofoam. Di banyak negara ini dilarang styrofoam ini. Bahkan di Bali itu ada regulasi spesifik menyatakan tidak boleh pakai styrofoam untuk bungkus makanan. Karena ada senyawa stiren yang dia itu mudah melekat pada makanan panas, mie panas, pisang keju panas, nasi goreng panas, kapje panas, itu kan akan nempel di situ. Kemudian kertas nasi atau kertas minyak kertas nasi yang biasanya orang pikirkan itu adalah lapisan plastiknya, tipis sekali itu. Begitu ditaruh makanan, dia akan lumer kan itu, dia akan terikat di situ. Tadi saya bilang tadi, mikroplastik itu mengikat polutan. Dia akan mengikat, ya mudah mengikat apapun yang ada di sekitar dia. Berarti semua jenis wadah yang kemudian ditaruh makanan, kalau wadahnya dalam bentuk plastik, dia pasti akan menjadi mikroplastik. Jadi ada levelnya, ada yang BPA free ya, memang ada food grade ya. Tapi ada juga yang tadi yang sering kita pakai tapi dia nggak food grade, seperti styrofoam sama kertas nasi itu. Itu yang kemudian harus diwaspadai. Artinya kan ini kita harus
lebih bijak lah. Artinya apa? Dia akan merusak lingkungan dan juga akan merusak kesehatan kita. Kesehatan kita tuh. Jangan lupa plastik yang kita telan itu akan menutup, menyumpal dalam darah kita. Nah, ini saya mau masuk ke situ, Mas Iya. Prigi. Apa sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya sampai dia kemudian mengganggu kesehatan? Mikroplastik ini kan kita yang kelihatan aja kita kadang-kadang suka nggak peduli gitu ya. Ini yang kecil, mikro itu kecil sekali. Ketika dia masuk dalam tubuh ikan kita konsumsi, bagaimana sistem kerjanya sehingga dia bisa mengganggu kesehatan kita? Ya, pertama saya merasa ini jauh dari kita, dari jalur kesehatan. Tapi setelah saya sendiri merasa meneliti sekali. Saya mengumpulkan sampel 100 feses ya, kotoran manusia. Kotoran manusia. Ternyata itu di dalam feses kita mengandung mikroplastik. Bahkan dalam 10 gram ada 20 sampai 103 partikel. Plastik yang ukurannya kecil tadi, yang di dalam feses manusia. Feses manusia, ya, artinya memang ini sudah ada dalam tubuh kita gitu loh. Faktanya kan ini sekarang udah banyak. Kalau kita mencari jumlah itu di Cina, di mana, bahkan tahun 2018 itu di Vienna itu Medical University of Vienna meneliti 9 orang di Eropa. Sama, mereka juga mengandung mikroplastik tapi cuma 20 partikel. Jadi di kita tuh lebih besar kandungan dalam tubuh kita mikroplastiknya. Dari mana sumbernya? Ya dari tadi. Dari air yang kita minum, udara yang kita hirup, makanan yang kita konsumsi, sayuran, semua. Ini kemudian menjadi dalam darah kita. Dan jangan lupa, terakhir 24 Maret kemarin itu ada temuan ada dalam darah manusia. Jadi penelitian di Amsterdam dan di London itu 80% sampling darah manusia tanggal 22 Maret saya ingat betul, itu mengandung mikroplastik. Artinya sudah bahaya nih. Sudah di jantung, kalau sudah di darah kan dia akan beredar ke semua organ tubuh kita, ke otak. Maka ini akan jadi penyumbatan. Mungkin juga harus ada penelitian tentang apa namanya, yang stunting gitu. Stunting, ya. Itu sangat terkait dengan ini, kayak penghambatan. Karena memang sekarang ini banyak sekali penyakit yang terkait dengan hormon. Menstruasi lebih awal anak-anak kita, kemudian ibu menopause lebih dini, umur 40. Ini karena ada gangguan hormon. Ya pasti salah satu penyebab terbesar terjadinya gangguan hormon dalam tubuh kita ini. Dan mikroplastik itu salah satu yang berkontributor. Kontributor. Dia sendiri dia membawa tadi polutan tadi ke dalam tubuh kita. Jadi kemudian yang harus dilakukan adalah ini harus berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan dengan tidak menggunakan wadah plastik. Kemudian bukan cuma lontong, berbagai jenis makanan yang memasaknya dengan plastik begitu ya. Dulu kan pernah menggoreng pakai plastik gitu. Ya. Jadi memang arahnya dia ada bahan kimia yang membuat dia jadi renyah gitu. Terus jadi awet, tapi ini efeknya kan ke jantung kita, kemudian ke ginjal kita gitu. Makanya dulu kan sering kali ada orang ngomong, sekarang ini ya kok penyakitnya aneh-aneh kayak seperti dulu ya, karena tadi plastik ini kemudian masuk dalam tubuh kita dan ini akan mengganggu sistem hormon. Tubuh kita ini kan digerakkan oleh sistem hormon. Dan mikroplastik ini salah satu pengganggu hormon dalam tubuh kita. Teman kami, dosen di UNER itu di Saintek itu meneliti, jadi plastik ini dimasukkan dalam mencit. Ternyata mencitnya itu terjadi. Mencit itu apa? Mencit itu anak tikus. Eksperimen gitu. Oke, melakukan jadi eksperimen. Ada cacat di bentuk tangannya, kemudian ini tidak terbentuk tempurung kepala. Jadi plastik sensor ini adalah pengontrol hormon kita. Kalau dia ada dalam tubuh kita yang jumlahnya signifikan begitu ya, mereka akan mengganggu ya tadi perkembangan reproduksi kita, perkembangan pertumbuhan tubuh kita. Oke. Nah, ini karena semua kegelisahan ini Mas Prigi sekarang udah ada di Poso nih, Pak. Awalnya dari Surabaya, tiba-tiba sekarang ada di Poso. Ini dalam rangka kegiatan apa? Masih hubungannya dengan mikroplastik ini? Iya. Jadi kami ini sedang dalam rangka ekspedisi Sungai Nusantara. Iya. Kita berkeliling Indonesia menggunakan motor, kita mengunjungi 68 sungai di Indonesia. 68 sungai Indonesia. Nasional Indonesia. Dan kita ingin sebenarnya negara ini punya aturan yang bagus. Ada namanya PP 22 tahun 2021 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Di situ disebutkan baku mutu sungai, salah satunya adalah sungai-sungai di Indonesia harusnya nihil sampah. Nah ini kita ingin mengecek itu. Apakah sungai-sungai kita tuh nihil sampah? Tapi faktanya semua sungai yang kami kunjungi itu tercemar sampah plastik. Sebelum ke Poso, Mas Prigi, boleh diceritakan perjalanan dari beberapa tempat mana yang seragam itu apa? Yang ditemukan yang seragam itu apa? Jadi memang ada karakteristiknya. Jadi kalau di Jawa itu memang pencemaran yang tadi mikroplastik tinggi. Jadi kalau di sini tadi 150 ya, di Jawa itu 200 sampai 300 partikel.
karena di limbah domestiknya tinggi. Kemudian logam berat juga tinggi karena ini industri manufaktur. Kemudian kalau kita bergeser ke Sumatera, di Sumatera itu memang banyak sawit ya. Itu juga kita menemukan pencemaran yang namanya pencemaran klorin dan fosfat. Ini untuk pestisida dan herbisida. Kemudian bergeser ke Kalimantan, di kota-kota besar seperti Banjarmasin sama polanya ada plastik. Karena mereka juga ada pola hidup yang di atas sungai, sehingga memang pembuangan sampah itu di sungai. Sehingga kita menemukan ikan-ikan di Sungai Musi, Palembang, kemudian di Banjarmasin itu mengandung mikroplastik. Ini dibelah lambungnya kita lihat terus. Kemudian kita juga kemarin ke mana, kalau di Sulawesi ini sih memang tidak terlalu besar tapi ada semua. Sudah ada semua. Jadi memang kecil tapi ada semua, mikroplastik ada, klorin ada, aktivitas tambang yang luar biasa juga. Tapi kita prihatin dengan kondisi yang ini di perairan di kepulauan kecil-kecil. Ikan-ikan karang kita itu ternyata sudah mengandung mikroplastik. Bagaimana bisa sampai ke situ ya? Ya tadi tadi saya katakan tadi, Indonesia ini kan penyumbang plastik terbesar kedua. Jadi setiap tahun Indonesia itu ada 8 juta ton sampah plastik yang dihasilkan. Hanya 3 juta ton yang bisa diolah pemerintah, 5 juta ton itu nggak jelas, ada yang dibakar terus mengalir ke sungai tadi itu. Kalau sudah ke sungai dia akan ke laut pastinya. Jadi ya kalau kita sekarang, maka Indonesia ini kan punya roadmap national plastic action network, di mana targetnya 2025 pemerintah Indonesia ini akan mengurangi jumlah buangan sampah plastik ke lautan sampai 70%. Ya kita juga mengecek itu. Ya ternyata ya enggak jauh panggang dari api, manis di kertas tapi tidak nyata di lapangan. Masih banyak kita temukan muara-muara kita, sungai-sungai kita itu tercemar oleh plastik dan mikroplastik. Iya, dan kemudian beberapa hari, sudah 2 hari ya Mas Prigi di sini. Sebelumnya juga sudah sempat lewat, tepatnya di Kabupaten Poso. Dan apa yang ditemukan? Boleh cerita kembali apa yang ditemukan berkaitan dengan mikroplastik sehingga kita semua di sini sudah mulai waspada begitu ya, bahkan mencari solusinya untuk tidak. Iya, sampah itu berserakan di mana-mana. Sampah berserakan di mana-mana, terutama yang botol plastik, botol air minum sekali pakai, terus sachet kita temukan di mana-mana. Jadi sepanjang jalan itu kan kita melihat kemudian orang dengan gampangnya membuang sampah. Kemudian di hutan kita melihat juga banyak kayak tumpuan sampah dalam gelangsing, dalam sak-sak itu kan. Artinya kan ini juga maksudnya sampah yang ditaruh dalam plastik terus dibuangnya di hutan. Di hutan ya. Kemudian popok yang bersak-sak itu juga. Ya artinya kan ini ada semacam lepas tanggung jawab gitu. Jadi tidak hanya pemerintahnya tapi juga masyarakatnya. Jadi dalam hal ini sih kita melihat pemerintahnya tidak memprioritaskan penanganan sampah dengan baik. Buktinya ya tidak ada tempat sampah di mana-mana, tidak ada TPS di tiap kelurahan atau desa. Kemudian masyarakatnya juga seperti konsumtif banget. Jadi pakai gelas plastik, botol plastik, semua kayak seolah tidak beresiko gitu loh. Kita selalu berpikir cepat dan tidak berpikir dampaknya gitu. Tadi saya bilang, ini semua akan terfragmen dan dia akan lari ke perairan kita gitu. Dan kita akan minum air itu. Dan berakhir di tubuh kita begitu ya. Maka tadi apa yang kita buang harus kita pikir karena akan kita kembali ke meja makan kita. Maka kemudian perlu ya kita gerakan mesin tubuh ini menggerakkan orang untuk diet plastik sekali pakai, bisa dipilih. Kita diet tas kresek, diet botol, diet sedotan. Minimal kita tuh punya punya kemauan lah gitu untuk bersama-sama membebaskan Danau Poso dari mikroplastik. Dan beberapa inisiatif yang sudah mulai dilakukan sekarang antara lain diet itu ya, diet kantong plastik. Dan mulai menggunakan botol minuman begitu kalau ke mana-mana. Nah, sejauh ini bagaimana respon ini kan ada banyak stakeholder yang terlibat di sini ya. Misalnya kalau bukan cuma ya siswa yang pergi ke sekolah biasanya sehingga kalau haus nggak beli atau para pejalan kaki, tapi termasuk juga rumah-rumah ibadah begitu ya ketika menyelenggarakan peribadahan juga menggunakan plastik begitu. Sejauh ini bagaimana Mas Prigi melihat kontribusi atau juga tanggung jawab stakeholder termasuk berbagai pihak ini terhadap upaya-upaya untuk penanggulangan ini? Ya ini kan masih di kita ini sekitar tahun 2004 lah baru isu ini berkembang gitu. Ya artinya masih kita nggak bisa kemudian menyalahkan gitu. Mungkin yang terpenting adalah mengedukasi. Jadi kita harus terus memproduksi narasi seperti ini, menceritakan tentang
apa itu plastik, kenapa kita lebih bijak tidak menggunakan plastik. Jadi lebih pada mengedukasi dan menginformasikan gitu. Oke. Dan memberi contoh sebenarnya. Jadi perlu gerakan yang kita awali yang small is beautiful lah. Jadi kita mulai dulu dari diri kita gitu. Dan itu harus dipublikasikan, harus ini sebelum ke misalnya dimulai dari diri kita sendiri, ada beberapa inisiatif juga yang sudah dilakukan meskipun mungkin jadi dia bukan sebuah inisiatif atau solusi, yaitu banyak orang yang kemudian daripada saya buang di air, saya bakar. Nah, itu tetap bahaya, Mas Riki? Iya, dibakarin tadi kan ada 10.000 bahan tambahan kimia sintetis. Kalau dibakar namanya polimer tadi. Maka dibakar dia akan menghasilkan seratusan senyawa kimia beracun. Yang disebarkan ke udara. Yang paling beracun itu adalah furan dan dioksin. Dan ini kemudian kan seringkali kan kita bakarnya malam hari. Itu kan anak kita. Kan nggak terlihat, dia akan masuk dalam dalam paru-paru mereka gitu loh. Jadi ini kan yang harus sering kan orang bakarnya malam hari supaya nggak kelihatan gitu. Itu malah lebih berbahaya. Karena malam kan dia nggak akan kemana-mana, dia akan di sekitar itu, dan itu akan terutama yang anak kecil ini sangat. Karena Indonesia ini ternyata temuan kami, kita ini menjadi negara dengan kandungan dioksin tertinggi kelima di dunia dan kedua tertinggi di Asia. Boleh jelaskan ulang kandungan dioksin yang dimaksud adalah? Jadi dioksin itu kan tadi senyawa kimia yang dilepaskan saat kita membakar plastik ya. Itu dia menjadi kayak namanya fly ash, debu yang terbang gitu. Debu yang terbang. Kemudian dia akan jatuh ke tanah, terus dipatok ayam. Terus ayam itu kan kita teliti telurnya. Nah, kita punya standar di WHO. Dan standar kita itu 80 kali lipat dibandingkan di atas standar WHO. Standar dioksin dalam telur ayam kampung. Artinya telur ayam kita pun juga sudah mengandung mikroplastik. Ya, coba kita pikir secara logis ya. Kalau kita bakar sampah plastik, itu kan ada debu. Asap hitam itu kan membumbung itu. Ya, kita nggak tahu kan kemana dia akan, itu namanya fly ash. Dia akan turun ke bawah tanah, terus akan dipatok ayam ini. Dan itu akan mencemari tadi kuning telur mereka. Dan itu akan kita konsumsi. Jadi kembali lagi, kita bakar plastik akan menjadi korban dari apa yang kita lakukan begitu loh. Karena itu dioksin sangat berbahaya karena dia bersifat karsinogen, kanker. Artinya kanker. Penyebab kanker gitu. Selain ada NOx, ada SOx, tapi yang paling bahaya adalah dioksin dan furan ini. Ya sahabat Mosintu, kalau kita dengar ini itu sebenarnya tidak ada alternatif lain selain mengurangi plastik ya. Atau bahkan menghentikan. Ya. Sebenarnya ini kan bukan cerita lama kan kita kalau bicara prinsip pengurangan sampah kan 3R. Reduce, reuse, recycle. Sejak awal orang harus reduce dulu. Kita harus mengurangi pola konsumsi kita. Mana yang butuh, mana yang penting, mana yang kita kan semua dibeli semua. Iya, termasuk juga ini misalnya saya mau kasih ingat kali ini yang kebiasaan gitu. Kalau ke pasar itu pasti bawanya atau kantong plastik itu tidak dibawa sendiri, atau misalnya kantong belanjaan tidak dibawa sendiri, atau bahkan minta sama penjualnya kantong plastik untuk kerica satu kantong plastik buat bawang satu, kantong plastik buat tomat satu, itu jadi bawa pulangnya jadi 10 kantong plastik misalnya kayak gitu. Selain itu harus dikurangi pertama-tama ya, yang reduce itu ya, mengurangi. Atau bahkan itu yang lebih parah biasanya saya lihat itu Mas Riki, karena di sini kan ada banyak mas-mas, artinya yang mbak-mbak yang emas atau mbak yang membawa makanan bahan makanan dijual di rumah-rumah. Itu jaraknya dari rumah itu cuma nggak sampai 5 meter gitu ya. Tapi tetap aja minta kantong plastik, nggak mau ngambil wadah atau kayak piring atau loyang gitu dari rumah untuk naruh ikan, atau tetap aja ngambil kantong plastik. Ya perlu diinisiasi untuk gerakan seperti itu. Gerakan sambil mengingatkan plastik ini berbahaya. Tas kresek ini berbahaya, dia akan terfragmen menjadi mikroplastik dan akan terbang ke sungai, dan itu akan kita konsumsi ikan, ataupun dia akan dipatok ayam, ataupun plastik ini mengancam tadi kesehatan kita, di ASI kita, di darah kita. Jadi kita harus mengurangi jumlah sampah plastik yang ada di lingkungan kita. Dengan cara menghentikan apa yang nggak penting lah, yang sekali pakai lah. Tas kresek, sedotan, botol itu. Ya berarti sebenarnya kalau ke kafe atau ke warung, kalau dikasih sedotan tolak aja, atau sedotan ya. Kita sebenarnya bisa minum langsung gitu. Benar. Pakai sendok diaduk bisa. Iya, benar. Iya. Ya selain mengurangi, yang tadi yang kedua adalah reuse atau harus hemat lah, irit lah, digunakan ulang. Kalaupun berarti sudah terlanjur membeli plastik begitu karena disimpan aja, karena baru dulu lupa begitu, disimpan aja atau digunakan ulang, atau kemudian kalau kemudian tidak bawa plastik begitu, sahabat Mosintu di warung terpaksa harus mengambil plastik, ya sampai di rumah dicuci lagi lalu
Benar. disimpan gitu, Dikeringkan dijemur, lagi. dikeringkan, disimpan, nanti mungkin bisa digunakan lagi seperti itu kira-kira. Jadi prinsipnya ini mengurangi pokoknya. Iya. Prinsipnya sampah kita terlalu banyak, kita harus Iya. mengurangi. Iya. Karena ini juga saya kemudian jadi mengingat ini kalau misalnya reuse itu ya, Mas Brigi, karena ini kan orang kalau ini budaya di Iya. ini ya, salah satu mungkin bukan budaya atau bisa juga dibilang budaya atau kebiasaan paling tidak ya yang kemudian jadi budaya. Orang kalau misalnya melakukan pertemuan-pertemuan dan makan bersama, ada sisa makanan lalu membungkus. Nah, membungkusnya itu selalu dengan plastik. Plastik, ya. Entah brandnya Bon, saya bilang ini. Brandnya Bon yang makanan panas-panas dibungkus Iya. pakai plastik, Iya, terus yang lain itu padahal bahaya begitu. Mendingan Ya. bawa rantang aja, jelas aja. Iya, jelas gitu. Mari kita berani ya. Bungkus, Bawa bawa rantang, kalau bungkus bawa rantang Bawa sendiri, rantang, jelas, Tupperware iya. sendiri gitu Iya. kira-kira. Iya, bawa rantang ini penting. Iya, penting ya. Iya. Lebih baik kita mungkin malah membeli rantang-rantang yang kita tahu kita akan bawa kemana-mana saja gitu. Dan ini jangan a priori, jangan kemudian nggak bisa. Enggak, yang kita lawan itu bukan plastik tapi plastik sekali pakai. Ya, plastik sekali pakai ya sahabat Mosinto Bukan ya. plastik ya, Artinya secara umum. iya, artinya adalah plastik yang habis dipakai langsung Dibuang atau sekali pakai ya. Kayak sedotan, kresek, botol, Betul. saset sama Iya. styrofoam itu sekali pakai. Itu harus dihindari. Sementara kalau misalnya kayak rantang makanan yang dari plastik, Iya. ya bolehlah digunakan Iya. berkali-kali. Cuma tadi catatannya ya jangan menaruh makanan yang Panas. panas. Ya. Gitu di situ karena itu berbahaya, dia melepaskan. Ya kalau dulu kita belajar kimia kan reaksi kimia itu karena panas salah satunya. Iya. Maka kalau dingin aman, kalau panas dia akan bereaksi dia. Oke, yang ketiga recycle. Recycle. Mhm. Ini recycle ini mahal Iya. dan kotor. Mhm. Jadi kita kan selalu bilang kan nggak apa-apa di recycle plastik itu. Tapi itu gimana? Daur ulang ya maksudnya ya sahabat Mosinto. Daur ulang di mana di sini Pak ada? Karena orang nggak ada. Saya juga main di Halmera, di Ternate, di Gorontalo nggak ada. Semua digeser ke Jawa. Di Jawa memang jorok banget, memang semua industri daur ulang ada di Jawa. Kotor sekali. Maka sungai-sungai di Jawa itu kotor banget. Karena tadi ada industri daur ulang. Industri daur ulang artinya ya. Yang mendaur ulang dia. Oke. Jadi plastik itu semua sampah itu dipotong-potong, Mhm. terus dicuci, Iya. terus dipanaskan jadi pelet, jadi kecil-kecil gitu. Pelet Terus dipakai ikan. lagi, bukan pelet plastik. Pelet plastik. Itu jadi bahan plastik yang lebih rendah, Mhm. kayak apa ember, kayak kayu. Oh, itu dari Daur ulang. Jadi kalau botol dalam kemasan itu iya. itu virgin plastik. Virgin plastik dia memang baru, nggak boleh daur ulang. Mhm. Tapi kalau untuk bahan-bahan yang berwarna seperti pot, Ya. itu sebenarnya dari daur ulang. Daur ulang plastik, Plastik ya. ya. Kenapa kotor Mas Fridi? Jadi kan dicuci dulu. Dicuci, Plastiknya dicuci. ya. Nah pencucian itu kan banyak sekali yang remah-remah itu yang terlepas ke sungai. Pencuciannya itu kan kasar, dipotong-potong, Oke. dicuci. Itu mencemari lingkungan. Bahkan Amerika dan Eropa pun negara maju nggak mau daur ulang. Mereka mengirimkan ke kita, Indonesia, Malaysia, Vietnam, India, Maksudnya impor sampah. impor sampah. Karena mereka tahu daur ulang itu kotor dan mencemari lingkungan. Dan berisiko pada ini tadi kesehatan. Dalam proses ada pemanasan juga. Iya. Jadi memang daur ulang itu tidak disarankan karena sejak tahun 50 sampai sekarang hanya 9% plastik yang bisa didaur ulang. Nilainya ya masih ada di alam kita. Kalau sebenarnya kalau misalnya 3 prinsip itu yaitu mengurangi, kemudian menggunakan ulang dan daur ulang itu memang yang paling pokok 2 yang tadi yang awal ya. Kalaupun memang sudah terlanjur mungkin daur ulang itu kita bisa ganti dengan menggunakan kembali misalnya ini ya botol itu digunakan jadi tempat apa begitu ya. Tapi jangan buat makanan ya, kayak botol aku ada teman nggak boleh buat makanan itu. Oh gitu. Karena itu kan dia cuma sekali pakai. Botol ini ya, botol air minum sekali pakai. Botol air mineral saya nggak sebut mereknya ya, sahabat Mosinto. Itu ada banyak sekali yang seringkali diisi ulang dengan jos atau apa gitu, susu gitu. Itu nggak boleh itu. Nggak boleh karena itu sekali pakai. Ya. Ada nomor 1 kan, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Memang dia sekali pakai. Dia rawan akan tadi bahan pelenturnya akan leleh atau ada yang panas kan bahkan. Sering kan kayak melempet gitu kayak. Ya. Bahkan kopi panas pakai gelas plastik gitu kan. Itu kan juga sangat. Kalau kertas itu kertas biasanya kan kopi Itu ada plastiknya. Ada plastiknya. Pasti ada plastiknya itu. Oke. Dan jangan lupa penelitian Singapura terbaru pada bulan September lalu itu di dalam satu gelas plastik itu ada 700 sampai 1400 partikel mikroplastik. Wah. Kalau kita minum pakai air panas ya, kopi panas, teh panas Ya. itu diminum itu. Wah. Ini jadi meskipun nikmat jadi tidak sehat. Tidak sehat ya. Iya. Karena kemudian bercampurnya dengan Mikroplastik. mikroplastik.
Baik, sahabat Mesintu, ini penjelasan yang sangat menarik dan tentu saja kita harus mulai balik lagi ke pernyataannya Mas Trigi, mulai dari diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri itu adalah yang tadi disebutkan sejak di pertengahan percakapan kita adalah diet kantong plastik. Bagaimana mungkin bisa menjelaskan ulang soal diet kantong plastik ini, Mas Trigi? Jadi ada survei yang menunjukkan memang anak-anak muda ya di bawah 30 itu mereka mau menginisiasi diri untuk berubah gitu. Dengan apa ya, paling umum itu mereka mau tuh tas kresek. Jadi mau mereka itu tidak menggunakan tas kresek, kemudian pakai tumbler gitu. Jadi ya kita harus pakai tas kain. Ini juga menjadi peluang bisnis untuk bisa membuat tas kain yang kemudian dia yang stylish gitu ya, bisa dipakai orang untuk ini ke pasar, ini ke mall, ini kemana. Jadi memang ada ini harus disiapkan di mana-mana, dilipat-lipat terus ditempatkan di tempat sepeda atau apa. Terus kemudian ini menjadi penting karena kita harus ada perencanaan. Sebelum belanja ada perencanaan di rumah. Kan kita akan beli ini berarti nanti harus bawa tas berapa, jadi ini lebih pada hemat gitu ya. Ya tadi saya mengikuti Mbak yang dari Palu yang punya Hana itu kan itu seharusnya perencanaan harus menjadi utama. Seringkali kan orang itu nggak punya perencanaan, saat ke pasar udah lolos kontrol mereka, semua dibeli kan gitu. Ini juga penting menurut saya. Dengan kita hidup minim plastik itu juga mengajar kita untuk memanage, merencanakan waktu belanja. Ya. Dan dengan demikian kita juga bisa mengurangi begitu ya penggunaan sampah plastik dan sampah plastik sekali pakai kayak gitu kira-kira. Dan lebih hemat menurut saya. Contohnya tumbler itu. Saya kan pernah mensurvei kan, anak di Surabaya, di Gresik, di Malang itu satu hari itu dia mengonsumsi 3 botol. Satu hari. Jadi dalam 3 tahun itu ada sebesar 4.000-an botol yang mereka konsumsi. Nah itu kan berapa harganya kemudian. Jadi yang air mineral yang 600 ml itu kan berapa? Sekitar 3.000 gitu ya. Saya karena nggak pernah beli botol 3.000. Padahal kalau kita beli 1 galon kan enak. Galon lebih murah. Karena bisa dipakai berulang-ulang. Dan sampahnya berkurang. Hanya beli 1 galon terus kita punya tumbler gitu. Atau lebih bijak lagi ya masak sendiri. Bicara soal masak sendiri. Ini kalau misalnya, ini kan orang yang masak air sekarang udah jarang. Tapi biasanya kita masak air kalau kita mau bikin kopi atau teh gitu ya Mas Trigi. Kalau misalnya air yang kita air kita sudah mengandung mikroplastik misalnya, lalu kemudian dimasak itu kira-kira bagaimana Mas Trigi? Ya kan tetap ada di situ. Tapi yang paling aman itu adalah air sumur. Jadi levelnya tuh yang paling aman itu air sumur, air PDAM, terus air dalam kemasan. PDAM maksudnya? Iya, air ledeng itu lebih aman. Karena dia nggak ada kontak plastik. Yang lebih lama kontak plastik kan air kemasan. Oke, sahabat Mas itu saya ulang nih ya, karena kadang-kadang kita berasumsi paling aman supaya bersih, higienis, beli botol air kemasan kayak gitu ya. Tapi ternyata kalau dalam catatan dan penelitian Mas Rigi dan kawan-kawan di Koton itu urutan pertama yang aman adalah air sumur. Air sumur. Ya, urutan kedua adalah air ledeng atau air PDAM, air PAM, orang Poso bilang air PAM. Yang ketiga yang paling berbahaya itu yang paling berbahaya, bukan yang paling aman, tapi paling dia mengandung banyak tadi kontak dengan plastik. Bisa ceritakan bagaimana bisa berarti air kemasan yang kita minum itu justru kemudian kalau kita lihat air kemasan kan dari Pasuruan, dari Klaten, itu kan butuh mobilitas, pengangkutan, ada paparan matahari. Pas saat di tempat jualan kan ada panas matahari, di kocak-kocak itu kemudian tadi ada bahan pelentur tadi. Bahan aditif plastik tadi, ada pengeras, tutupnya keras, ada botolnya kan dia lentur kan, prok dia dicemot. Itulah kemudian dia seperti kayak film gitu, kayak kelihatan dia seperti film gitu. Jadi akan tertelan dan tubuh. Maka sering kan orang kalau minum air dalam kemasan itu rasanya kayak degan gitu. Benar. Itu salah satunya yang terkontaminasi oleh mikroplastik. Oke, sahabat Mas Into. Jadi mungkin lebih baik bawa minuman dari rumah, pakai tumbler, kira-kira pakai tumbler. Dan ini kemudian membuat kita lebih percaya diri sebenarnya minumnya begitu ya. Tiba-tiba dan tidak percaya pada pabrik justru. Kalau saya ini mendengar cerita Mas Priki itu hampir sama kayak membayangkan begini. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita lihat botol kemasan yang sangat sering dikena matahari atau apapun yang merek, bahkan merek apapun yang di plastik sangat sering kena matahari, tiba-tiba warnanya luntur. Benar. Warnanya luntur itu karena proses itu ya.
Karena plastik itu adalah dari bahan aditif tadi, ada tambahan dari 10.000 bahan tambahan dalam proses pembuatan packaging itu. Oke, Mas Prigi, ini kan karena cerita yang sekarang sedang disampaikan ini adalah cerita yang apa namanya, yang pertama-tama mengingatkan, memberikan pengetahuan dan mengingatkan kepada warga betapa bahayanya cara hidup kita sekarang. Bukan cuma membahayakan diri kita, tapi ternyata kita membahayakan semua orang dan generasi kita ke Setelah depan. kita ya. Iya. Tapi apakah Mas Prigi juga menemukan kisah-kisah atau cerita-cerita di mana masyarakat yang ada itu punya alternatif gitu untuk mengembangkan atau untuk menolak plastik sekali pakai ini? Apa ya? Di mana? Nah, itu di Tasikmalaya itu kita melihat bagaimana masyarakat di sana juga itu sangat menghargai air gitu ya. Jadi mereka itu kayak perkampungan yang elit itu, bukan elitis karena di hutan ya. Maksudnya perkampungan yang punya privilege untuk ada di hutan. Ya. Jadi itu ngambil air dari sungai, dimasukkan dalam kampung, diolah mereka kemudian terus dibuang. Jadi mereka bilang saya tuh minjem air pada sungai, maka saya harus mengembalikan ke sungai, ke alam dalam bentuk yang tidak tercemar atau minimal sama dengan apa yang saya ambil itu. Jadi prinsip itu yang kemudian mereka mengembangkan pengolahan limbah komunal. Jadi ada limbah komunal, ini masyarakat adat ini. Jadi masyarakat adat ini kemudian membuat limbah komunal yang kemudian semua limbah dari kampung itu masuk ke situ. Sebelum masuk ke sungai, diolah, ada perlakuan biologi, ada perlakuan fisik, ada perlakuan kimia. Jadi itu tradisional. Jadi prinsipnya adalah sahabat Mosintoh, kita meminjam air dari sungai. Alam ya. Dari alam gitu ya. Jadi kalau kita pinjam maka kita harus mengembalikan dengan baik, jangan justru mengembalikan dalam keadaan rusak atau ya. Itu yang kemudian kita kan sekarang ini tidak seperti itu, kita kan tidak peduli, semua orang kan nggak ada yang menjaga sungai. Itu yang kemudian membuat kita sembarangan memperlakukan sungai kita gitu. Maka kemudian ya kita mengingatkan lagi sungai itu tidak hanya untuk kita gitu. Jadi kita harus ingat, kalau kita punya kasih sayang, cinta kasih, apa kita rela kemudian membiarkan anak kita lebih sulit hidup dan kesulitan kan mendapatkan air bersih gitu. Kita sekarang membayar mahal air gitu. Jadi bayangkan kemudian kalau air semakin kotor, kita cemari, pola hidup kita yang konsumtif dan membuat sampah, itu akan dirasakan oleh generasi setelah kita. Dan itu bukan kasih sayang. Kalau kita selalu ngomong kasih sayang, cinta kasih, ya dengan fakta yang kita temukan ya tidak ada sebenarnya. Orang hanya memikirkan diri sendiri. Asal mereka senang, asal mereka nyaman, praktis bagi dia, mudah bagi dia nggak mikir orang lain. Bahkan generasi setelah dia. Berarti praktek kita untuk mencintai diri sendiri atau sesama dan alam itu adalah salah satu yang paling real. Menjaga untuk kita tidak menggunakan sampah plastik sekali pakai. Benar. Gitu kira-kira. Baik Mas Prigi, apakah ada sebuah ini percakapan menarik soal Mas Untung. Pertanyaan saya jadi nggak habis-habisnya soalnya, terutama berkaitan dengan ide untuk kemudian bagaimana dia menjadi gerak bersama agar tidak hanya menjadi Mas Prigi ini jalan keliling seluruh Indonesia untuk mengingatkan orang semua, tapi dia akhirnya menjadi ini kita gitu bersama kita. Ya pertama kan gerakan ini kita kayak sangat emosional gitu ya, sangat marah-marah gitu ya. Tapi pada akhirnya kita juga akan merasa ya semua ini kan ada kita bermain, kita harus memainkan peran kita semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Ya sebisa kita gitu. Maka harus diniatkan dulu sama dalam diri kita. Niat sahabat musik niat yang pertama. Kuat ya. Niat yang kuat ini menjadi fondasi yang kuat sebenarnya. Kemudian ini dengan niat yang kuat ini kemudian kita akan punya pengetahuan, knowledge itu. Pengetahuan. Kan kita kan nanti akan isinya ingin tahu bagaimana caranya ya benar. Ingin tahu yang bersih, bagaimana ini. Setelah kita tahu kan kita akan terus senyampang dengan knowledge itu kan kita akan cari network itu. Kita kolaborasi. Orang yang sama, sevisi, orang yang punya mimpi yang sama. Pasti akan ada network itu. Jadi makanya niat itu sangat menjadi modal penting. Niat, kemudian knowledge, kemudian ya kita kan akan terdorong untuk selalu mencari tahu kan. Kemudian networking itu kemudian leadership. Kepemimpinan ya. Ya karena kan kita ini kan orang-orang yang mau ngambil risiko. Kalian ini kan ngambil risiko. Karena mengatur orang banyak seperti kan ngambil risiko. Saya juga kan ngambil risiko teman. Banyak teman yang ngambil risiko dibandingkan yang lainnya. Ya ini yang harus diambil. Kita harus suatu saat harus berani mengambil risiko.
Ya, ya, ya. Baik, sahabat Mosinto, saya mau ulang lagi untuk sebagai sebuah rekap ya. Pertama adalah niat, itu penting menjadi niat, apalagi setelah kita mendengar banyak informasi terkait dengan bahayanya sampah plastik sekali pakai ini. Yang kedua adalah pengetahuan. Jadi kalau udah mengetahui tentang ini, maka pengetahuan itu perlu terus ditambah. Silahkan mencari informasi. Sehingga penting sekali mungkin sahabat Mosinto memulai dari diri sendiri, tapi juga keluarga diajak, lalu kemudian mungkin kelompok-kelompok ibadah diajak, lalu sampai kemudian satu kampung atau bahkan yang lain. Dan Mosinto sebagai organisasi tentu saja mau mendukung gerakan ini kalau misalnya muncul. Dan yang berikutnya adalah kepemimpinan, leadership gitu ya, yang mau ngambil resiko untuk memulai menjadi contoh dalam gerakan resiko ini. Dipermalukan orang, ditertawakan orang, karena bawa makanan. Karena sebenarnya mereka belum tahu, orang yang membuli kita belum tahu tujuan kita, ke arah kemana kita, karena mereka belum tahu, harus edukasi, harus didiseminasikan pengetahuan itu. Mungkin jadinya lebih baik gitu ya. Kita itu malu karena kita menggunakan plastik ketika membungkus makanan daripada daripada kita tidak malu justru ketika membawa rantang begitu ya ketika membungkus makanan begitu. Karena itu kemudian justru menunjukkan contohnya kayak gitu. Saya ingat ini cerita kami Mas Rigi, kalau ke pasar itu kami dikenal di pasar di Tentena itu kalau belanja kan selalu bawa tas sendiri. Terus ibunya tuh kadang-kadang suka prihatin, ini ini plastiknya saya siapkan. Terus kita udah saking dibujuknya dan sampai maksa begitu, kita udah hampir mengeluarkan, ibu kalau ibu ngasih saya plastik saya nggak jadi belanja. udah balik ngancam nih. Jadi akhirnya kemudian sekarang semua orang tahu bahwa kalau Mosinto atau Dodohan belanja jangan kasih plastik, nanti nggak jadi beli gitu kira-kira. Mungkin udah hampir begitu ngambil resikonya begitu ya. Jadi branding ya. Gitu. Terima kasih banyak Mas Rigi untuk percakapan yang sangat inspiratif dan sangat menarik. Kami tentu saja berharap ini bisa menjadi inspirasi buat sahabat Mosinto di rumah yang sedang mendengarkan, dan tidak hanya menjadi pengetahuan, karena kalau dia hanya berhenti jadi pengetahuan nggak dilakukan ya mubazir juga begitu ya. Jangan takut, niat baik itu pasti ada jalan. Oke. Jadi Tuhan itu akan kasih jalan kita kalau kita punya niat baik. Sekarang udah diniatin ya sahabat Mosinto untuk kemudian mengurangi, bahkan sampai menghentikan, menggunakan ulang, atau kemudian bisa sampai pada mendaur ulang tadi mungkin resiko yang tadi sudah dipertimbangkan, tapi paling tidak 2 poin yang pertama yaitu mengurangi, sampai kemudian bisa menghentikan dan kemudian menggunakan ulang gitu ya. Terima kasih Mas Rigi sekali lagi untuk kesempatan berbincang-bincang. Mungkin kita bisa menutup dengan ini ada kata istilah di sini kalau di Mosinto, kalau kita mau mengajak orang untuk bergabung bersama dalam gerakan tolak plastik sekali pakai, kita bisa saya akan bilang ohayo, Mas Rigi akan jawab pakaruso. Oke, sahabat Mosinto, mari kita bergabung bersama di dalam gerakan tolak plastik sekali pakai. Ohayo, pakaruso. Terima kasih, demikian percakapan kita dengan Mas Rigi Arisandi berkaitan dengan bagaimana kita bisa menjadi bagian dari sebuah gerakan bersama komunitas untuk menolak plastik sekali pakai dan melindungi lingkungan, melindungi hidup kita untuk masa depan dan bersolidaritas dengan alam. Saya Lian Gogali, terima kasih untuk kesediaan sahabat Mosinto bersama dalam percakapan ini. Sampai jumpa dalam Mempasi Baju di lain waktu. Oke. Saya foto Mas. Saya udah foto. Foto lagi. Ini berasal dari single festival. Ada tanda leluhur menjejakkan sejarah. 1, 2, 3. Di air leluhur menegakkan syair kehidupan. Nanti bisa di-post lagi sama Mas. Ini pasti kita putar berulang-ulang sampai 50 kali. Sampai saya tidak pakai plastik. Pada tanda. Oke. Terima kasih banyak. Oke, gaya. Mau di ini membalik ya. Saya beritahu